itu ketubruk juga, ya luka nggak terlalu ini sih, nggak terlalu, cuman ya perihnya lumayan itu di mata kaki, dekat mata kaki, bukan di mata, di dekat mata kaki, sama ternyata pegel-pegelnya atau kayaknya, apa ya, trauma tulangnya baru kerasa tadi semalam sama sore sampai semalam, ternyata ada beberapa yang trauma ya, karena nahan gitu kan, gitu. Karena nahan juga lumayan, motornya akhirnya tak tinggal di kantor, sama karena hujan juga sih, hujan sorenya, hujan agak lumayan, jadi naik Gojek, naik apa namanya, gokar gitu. Ya ini posisinya yang kena tangan kanan, nggak tahu itu nulisnya agak agak susah, kayaknya agak susah dikit. Kayaknya cuman belum nyobain. Kayaknya agak susah. Masih tak share screen. Aku pakai slide yang kemarin itu. Biar nanti nggak mana ya. Tak ulang sebentar sebelum kita ngerjain latihan ini, supaya apa namanya, coba aku yang eh, bikin dulu dengan dilihat dari ininya, ya step-stepnya, supaya ini aja, supaya tahu aja sih kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Tujuannya sih untuk itu, bukan untuk apa. Step-stepnya tahu juga bisa, kalaupun apa namanya, nanti bisa diulang itu. Tujuannya sih untuk itu. Penyusunan laporan, eh, penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu ya. Konsolidasian ini yang pertama, ketika kita mengakuisisi sebuah perusahaan, kita ada cost-nya gitu ya. Dan perusahaan itu ada book value-nya. Yang itu yang kita bandingkan. Kita banding cost-nya ini di 100% kan dulu, kira-kira berapa. Kalau 75% berarti cost-nya dibagi dengan dibagi dengan 75%, ya, sehingga ketemu 100%-nya berapa. Nah, selisihnya ini nanti karena ada kemungkinan ada selisih gitu ya, antara cost dengan book value-nya. Cost yang di 100% kan tadi, dengan book value-nya kemungkinan ada selisihnya. Terus kemudian selisih ini akan dialokasikan, ini pagi bisa, selisih ini nanti akan dilakukan ke perbedaan antara catatan perusahaan book value, catatan perusahaan aset dan liability di book value-nya, dengan fair value dari asetnya. Jika fair value-nya lebih gede dibandingkan book value, maka di situ dikatakan under value ya. Fair value-nya lebih gede dibandingkan dengan book value, dikatakan under value. Catatannya lebih sedikit dibandingkan seharusnya, maka itu disebut under value atau understated gitu ya, understated. Kemudian jika sebaliknya catatannya lebih gede atau fair value-nya lebih kecil dibandingkan dengan book value, maka disebut overstated. Semacam itu. Kalau masih terdapat sisa, masih terdapat selisih ketika dialokasikan, maka kan ke goodwill, nanti dia prosesnya, atau ke bargain purchase jika cost-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan total fair value-nya. Maka akan masuk ke bargain purchase. Untuk yang bargain purchase kebetulan ya semoga sih nggak keluar di soalnya, karena otomatis perhitungannya kan akan sedikit agak lebih rumit gitu aja. Kalau bargain purchase, maka di sini nilai investasinya adalah sebesar fair value-nya, tidak sebesar cost-nya, tetapi sebesar fair value-nya. Nah, dari bargain purchase-nya dianggap sebagai keuntungan, nilai investasinya itu sesuai dengan fair value-nya. Setelah kita dialokasikan, step berikutnya, ini soalnya gitu ya, kira-kira soalnya sama kayak yang kemarin, saya ulang sebentar sebelum masuk ke sana. Jadi jangan 90%, kemudian ini di 12 atau 1 Januari 2017 ya, kemudian cost-nya sekian, kemudian pada saat itu net capital-nya, net asetnya atau kapitalnya
itu ada 400.000 saham biasa, share premium ordinary, kira-kira kayak gitu, kemudian return earning, ya 900. Kemudian ini understated 200, 200 ini 1000, peralatan overstated, dan utang overstated 300 dan 100. Oke, nah ini stepnya yang kemarin 90%. Di sini, oke. 90%, nilainya sekian kan. Di 100% kan dibagi 0,9. Ketemunya ini. Kemudian dibandingkan dengan book value-nya. Kalau sebenarnya menentukan goodwill langsung dibandingkan dengan fair value-nya, ada ketemu goodwill atau bargain purchase-nya. Itu juga step itu juga memungkinkan untuk dilakukan. Ini dibandingkan dengan value-nya, book value-nya sekian itu, maka ada selisih sekian itu kan. Cost-nya lebih gede dibandingkan dengan book value-nya. Oke. Hal ini disebabkan karena ada ya perbedaan nilai aset gitu kan. Nilai asetnya berbeda, utangnya berbeda. Lah perbedaannya nilai aset mana? Inventory 100. Tadi kan land yang sesuai dengan soal ini. Inventory 100, kemudian land 200 kayak gitu kan. Land 200. Ini yang untuk aset yang understated itu kan ya. Understated atau undervalue ya, undervalue. Undervalue. Kemudian ini yang overvalue. Overvalue kalau kewajiban payable maka kebalikan dari aset. Kalau undervalue aset itu menambah, kalau overvalue berkurang gitu kan ya. Dari selisihnya tadi di apa namanya alokasinya bertambah, kalau ini berkurang kalau overvalue. Kemudian kalau liability maka kebalikannya. 100, ketemulah total ini adalah 1000, ini 300, ini 300 itu kan ya, hilang berarti 1100. 1100 sehingga masih ada selisih kan ini 4.300. Nah, ini dimasukkan ke goodwill. Nah, di sana ada keterangannya. Ini amortisasi setahun langsung dipakai pada tahun itu. Kemudian building dipakai masih 40 tahun lagi, kira-kira gitu. Kemudian equipment 5 tahun lagi. Not payable di sini setahun. Nah, maka step berikutnya adalah bikin yang hitungan amortisasi dulu. Dan di soalnya kemarin itu nilai investasi dan income from-nya dihilangin. Ya, inventory 100 ini. 100, kemudian amortisasi karena setahun maka hilang semuanya, amortisasi semuanya. Kemudian land 200, land tidak ada depresiasinya, jadi tidak diamortisasi. Kemudian building 40 tahun ya. 40 tahun 25, ini 5 tahun ya. 5 tahun 60, kemudian ini 100 langsung karena pada goodwill juga tidak diamortisasi. Ya, ingat goodwill tidak diamortisasi, terus kemudian setelah itu baru ke laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini akan terkonfirm di sini itu. Income from zone, kemudian net income-nya berapa nanti kita lihat aja. Akan terkonfirm di nilai itu. Kemudian ya stepnya ya. Terkonfirm di income from zone dan investment-nya itu nilainya sesuai dengan harusnya sesuai dengan ya, perhitungan kita gitu. Ini ada nilainya. Ini stepnya gitu. Di sini saya bikin langsung sama jurnalnya karena kemarin saya lupa ternyata jurnal. Ini kalau ada error gitu ya, kalau ada error and correction, pertama adalah penyesuaian terhadap error and omission. Kemudian intercompany profit belum ada. Kemudian mengeliminasi income ya, income from. Berarti dijadikan 0 itu kan ya, dijadikan 0. Saldo ini 43,2 gitu loh. Nah, kalau benar hitungannya itu 43,2 dieliminasi di nol kan, berarti sini 43,2. Step ketiga
kita ini kemudian di dividen juga dialokasikan dengan tujuan untuk menjadikan saldo akun investasi ke awal. Ke awalnya tadi agak lupa berapa ya, 300-an gitu ya, 360 ya, kira-kira kayak gitu. Ini investment insight-nya 25,2. Selisihnya ini dari ini income ya, income from ini dari net income dikurang amortisasi gitu kan ya. Dikalikan share-nya berapa? Ini dividen yang dibagikan di anak, dividen anak yang ada di return earning statement ya, yang ada di return earning statement. Ini di RE statement dikalikan dengan share-nya berapa, kemudian selisihnya adalah investment ini. Apa namanya, mengoreksi saldo investasi ke saldo awalnya. Saldo awalnya berapa. Tujuannya itu. Terus kemudian yang keempat adalah sharing income ke non controlling interest. Ya, sharing ke non controlling interest di sini non controlling interest share 4,8. Jadi debit posisinya ini sebagai pengurang income lah kira-kira kayak gitu ya. Pengurang income saya ini pengurang income induk gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian dividennya ini jatahnya dari anak, jatahnya dari non controlling interest. Kalau itu 20 kalau nggak salah ya, 20, maka ketemu. Selisihnya akan menambah non controlling interest. Ini juga sama hitungannya 10% dikalikan net income dikurang dengan amortisasi. Oke. Terus kemudian mengeliminasi saldo investasinya dinolkan, sudah balik ke saldo awal, kita nolkan karena jadi gabungan perusahaan, juga menolkan untuk capital stock dan return earning-nya anak perusahaan. Perlu diingat ini yang beginning ya, 1 Januari. Yang beginning. Pada saya return earning pada saat dia dilakukan akuisisi. Kira-kira semacam itu kalau di awal posisi. Kemudian ini ke unamortized dulu. Unamortized-nya tadi aksesnya selisih antara apa namanya? Antara cost dengan fair value-nya kayak gitu. Terus kemudian masuk ke non controlling interest-nya ya bisa 10% dikalikan cost-nya gitu kan. Kalau cost-nya 10% atau ya bagian dari non controlling interest-nya dikalikan dengan cost-nya berapa. Itu bisa dihitung kayak gitu juga. Terus kemudian yang mengalokasikan apa namanya unamortized excess ke aset-aset identik ke aset-aset yang ada perbedaan book value dengan fair value-nya. Terus kemudian step berikutnya adalah melakukan amortisasi. Kemarin ini expand, terserah apa untuk ininya ya. Monggo expand-nya apa. Terus kemudian kalau ada akun yang melibatkan dua faksinya terjadi antara dua perusahaan ini harus dihapuskan. Misalkan ya, kan ini A dan B gitu ya. Jadi satu laporannya. Kalau ada hitungannya jadi satu laporan keluarga gitu ya, laporan keluarga. Ya, kalau di A ngutangi si B anak perusahaan 100, kalau jadi laporan keluarga kan ini enggak dianggap tidak hutang kan. Yang mesti dihilangkan di kedua catatan. Itu yang apa namanya untuk laporan keuangan konsolidasian. Monggo kalau ada yang ingin
Tanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak, kita bahas yang soal di modul ya, soal di modul. Soal saya kali soal Asia. Kalau itu ini ya, informasinya kesedikitan, jadi saya bingung. Harus nyari informasinya. Kemudian modul. Oh, tak ada meeting test. Kemarin udah mau split sedikit. Ini udah kusar belum ya? Share screen belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak. Nah, ini soal modulnya kemarin udah tak split sedikit terus biar enggak gini. Ya, soal 2, PT Ins Corporation membeli 75% saham dan berhak atas suara S Corporation tanggal 1 Januari 2016 senilai 600 juta secara kas itu ya. Oh, disingkat-singkat juga. Equity pada S itu pada saat itu adalah untuk share capitalnya 500.000 dan return earning-nya adalah 100 juta atau 100.000 ya. Kemudian selisih antara cost dan nilai tukar aset ini malas mikir, jadi 10% gampang gitu. Jadi kalau nilai cost dan nilai tukar aset dialokasikan 10% ke under value inventory, 20% ke under value building, 30% ke under value equipment, sisanya ke paten. Biarin paten dulu karena apa namanya, biar nggak ngubah-ngubah, ternyata diubah sebenarnya juga nggak apa-apa juga gitu. Karena di soalnya ternyata nggak ada, suruh hitung sendiri gitu, maksudnya juga nggak apa-apa. Sisanya ke paten yang tidak terlihat. Kemudian inventory terjual di tahun 2016, masa manfaat equipment adalah 5 tahun, building dan paten masing-masing 10 tahun. Account payable S anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 masih termasuk utang ke P, ke perusahaan induknya sebesar 10 juta. Jatuh temponya 15 Januari 2017 sehingga masih kecatat di sana. Berdasarkan informasi tersebut, selesaikan kertas kerja konsolidasi P dan S dengan cost dan equity. Ini yang pertama, ini kertas kerja pertama ini untuk yang cost. Terus di sini ada kertas kerja lagi, orang keterangan. Kertas kerja lagi ini yang digunakan untuk equity ya. Untuk ya equity. Ya, kita pertama kita akan menggunakan equity yang di bawah di sini bisa dilihat diminta untuk menghitung sendiri apa pertama itu rasa dicoret-coret ya protected, semoga sih yang sudah di split bisa bisa. Kemarin di modulnya yang diminta untuk menghitung net income itu kan ya, net income suruh ngitung, income from S-nya juga suruh ngitung, terus kemudian investmentnya juga suruh ngitung sendiri, namanya juga STAN gitu ya, katanya sekolah akuntansi terbaik gitu. Kemarin mau ikut lomba berarti sekolah pajak terbaik ya, soalnya angel. Wah, itu kan konsekuensi logis dari sekolah terbaik gitu. Konsekuensi logis. Ya nggak tahu juga sih, tapi ya kayaknya begitu juga ya di banyak tempat itu ya. Di banyak tempat. Tapi jangan khawatir, waktu kita protes ya waktu itu
Ya ada di waktu Bu Deni, mungkin saya sudah cerita, Bu Deni Puspasari, dulu dia staf khusus untuk wakil presiden zaman Pak SBY ya, staf khusus zaman Pak Jokowi kemarin pernah juga staf khusus di presiden. Sekarang dia juga di CEO-nya untuk kartu pekerja itu pernah kan minta muridnya untuk baca satu bab gitu ya, baca satu bab. Terus kok suruh baca terus Bu satu bab lagi tiap pertemuan. Terus ibu mungkin ya karena perempuan ya jengkel juga. Nih tak liatin nih Harvard atau MIT. Nih, suruh baca berapa mereka? 3 sampai 4 bab gitu. Terus sampai satu bab masih ngeyel. Sampai satu bab masih tapi itu kira di di mau di apa namanya? Demandingnya ternyata lebih itu demandingnya. Walaupun aku juga cenderung untuk tidak terlalu demanding. Wah, saat ini lumayan sih. Dulu dulu saya tidak sedemanding beberapa tahun belakangan. Tapi kayaknya ya match balance-nya harus di juga. Nggak demanding semuanya juga kayaknya nggak kayak ini juga. Tidak terlalu bagus juga. Investment diminta menghitung sendiri kan, terus kemudian di sini return earning juga sama. Return earning suruh menghitung karena di sini income-nya suruh menghitung. Nah, return diminta untuk menghitung sendiri. Nah, sampai sudah ngitung terus ketemunya nggak balance, masih ada ini. Oh, adjustment elimination, kerjain adjustment elimination-nya dulu. Siapa tahu nanti ketemu sendiri gitu. Daripada memecah. Oh ini belum mas, di sini udah agak balance, stres itu kan. Ada ini dulu. Kira-kira gitu kalau startnya. Yang equity-nya ini di soalnya. Pak, yang Terus ya. Yang laporan yang di atas itu apa ya Pak? Karena ada 2 laporan tadi. Ini untuk yang ini kan diminta 2 ini. Consolidation P dan S dengan cost dan equity. Yang ini untuk cost. Kenapa cost di sini nggak ada income from? Cost berarti kita mau nyatetnya kalau ada dividen, dividen itu dividen income apa ya cash atau apa atau dividen disebut pada dividen income itu. Dan nilai investasi kan tidak berubah. Investasi tidak berubah. Aku masuk ke yang equity dulu karena di RPS-nya cost juga ditulis sekilas tapi coba nanti dilihat. Bukan ngeles sih, cuman nanti tak ajarin cuman sekilas tadi. Sekilas ya gitu. Ya tidak. Investasi tidak berubah. Saya lanjutin yang ini dulu ya. Yang ini ada 2, yang satunya untuk cost, satunya untuk equity. Ya, ada keterangannya saya kemarin juga nyari. Tak pikir saya curiga ada dividen income tapi nggak terlalu curiga, nggak terlalu curiga banget. Ini kok ada dividen income, ya udahlah tak biarin dulu. Karena yang di slide kayaknya juga ada dividen income gitu. Ternyata related itu ternyata beda. Ya kalau kita pakai yang ini dulu yang kedua ya, yang ada income from sama nanti itu pakai yang di atas tadi untuk yang cost method. Pendaratan pemerintah, kemudian pembahasan. 804. Kemarin beberapa udah tak iniin ke tadi ya. Kosnya tak tulis tangan aja. Kos untuk kapan nama investasi ya, kos investasi. Sekarang kalau abang. Jadi kan 600 ya. 600 sudah 6 ribuan itu, 600 ribu. Terus kemudian ini dapat berapa? 75% kan tadi ya.
75%. Pertama, di 100% kan dulu kan ya, 600, aku tulisannya di 100% kan dulu gitu ya, nggak apa ya, bahasanya ngawur, persen kan dulu, 600.000. Oh ternyata kalau ada kendala tangan tulisan saya jadi lebih jelas. Jadi 800. Sampai ada kayak kendala tangan. 800.000 terus book value-nya, book value ya, book value atau capital anak ya. Capital anak atau net asset. Net asset ini berarti aset dikurang liability. Net anak itu sama dengan 600. Di sini ada selisih berapa? 200.000 gitu kan ya. 200.000 3 200.000 ini dialokasikan ke ngawel, dialokasikan ke 10% inventory berarti di sini berapa? 20.000, kemudian 20% apa building ya, soalnya tak terus ya. Nah, 20% building, kemudian equipment under value semuanya ya. building berarti di sini 40.000, kemudian 30% equipment di sini 60.000, sisanya paten gitu kan ya, atau 40% ke paten. Di sini berarti 80. Ini diamortisasi 1 tahun itu kan ya, langsung hilang. Ini berapa sih? 10 tahun ya. Ya benar ya. 10 tahun, ini 5 tahun, ini 10 tahun. Di cross check dulu. Nih. Equipment 5 tahun, building dan paten 10 tahun. Benar berarti. Building 10 tahun, equipment 5 tahun. Berarti ini untuk sekalian tak tulis sini amortisasinya. Amortisasinya ini 20.000 amortisasi. Amortisasi 20.000. Ini 4.000 gitu ya. 4.000. Ini berapa nih? 12.000. Ini 10, 8.000. Berarti total 20, 24, 12, 8, 20. Berarti 24, 44. Oke. Ini amortisasinya. Kita masuk ke kertas kerjanya. Tadi kan diminta untuk menghitung itu ya, income. Nah, income income sih ya. Income di rutin gitu kan ya. Oh, rutin. Salesnya sekian. Ini dilewatin juga nggak apa-apa. Maksudnya gitu. Ini suruh
Net income ya. Kemudian kita hitung return earning. Pertama, ngitung di perhitungan income, di sini ada income from subsidiary atau income anaknya, income from dari anaknya. Maka hitung dulu kan, income from anaknya. Maka menghitung income from asset. Pertama, net income di sini. Net income anak net income anak berapa di sini? Kebetulan udah ada gitu ya. Net income anaknya, suruh hitung enggak sih? Itu lupa aku. Kali net income anak, kebetulan udah ada nih. 100.000. Net income anaknya 100.000. Berarti di sini income anak 100.000. Income anak dikurang amortisasi gitu kan ya. Amortisasi kurung dikalikan share-nya. Income anak di sini 100.000. Amortisasi tadi 44 ya. 44. Share-nya adalah 75%. Sama dengan Q/6 ini 3/4. Terus 9 bro. 14 ya. 14 ini jadi 42. Income from namanya 42.000. Income from-nya kita catat ini hilang dulu. 42. Oke. 42.000. Kemudian yang menghitung income from kan di sini bagian. Kemudian kita menghitung income dari induknya dulu kan untuk 800, kemudian dikurangi COGS, itu gross profit. Ini proses ini dilewati juga nggak apa-apa. Kemudian dikurang dari expense, depreciation, other expense, ketemu operating income, ini juga nggak dihitung, nggak apa-apa. Kemudian ditambah lagi dengan gain other income ya, other income atau dikurang dengan other expense itu kan. Ini sudah ada gain on sale sebesar 10.000, terus kemudian income from-nya sudah kita hitung ke tadi adalah 42.000, ketemu ini. Ya ini operating income, ini sales dikurang semuanya ini, COGS, expense sama terus kemudian ini yang other ditambah dengan other income, kalau ada di sana ditambahin yang kita hitung income from income from S-nya ketemu kayak gitu. Benar ya. Ketemu 237. Ini net income-nya. Terus kemudian ditambah returning Januari dikurang dengan dividen, ini ketemu returning di akhirnya. Sehingga returning di akhirnya bisa kita masukkan di sini adalah 434.500. Oke, ini udah ketemu 434.500, kita bisa menghitung ini kan 176.9.500. Kalau mau ngepasin ya di
ininya dikurangin gitu. Cuman tidak dianjurkan untuk ngitung investment lagi dikurangi. Mungkin ada yang salah. Jadi tidak dianjurkan untuk ngitung investment dari sana. Oke. Yang belum diketahui lagi adalah nilai investment gitu kan. Ini masih kosong. Ini masih kosong. Menghitung nilai investment. Gitu. Menghitung nilai investment. Menghitung nilai investment. Di oke. Nilai investment. Investment di akhir ya, akhir periode akuisisi ya. Periode untuk artinya di 30 Desember dari tahun akuisisi gitu. Oke. Nah, ini di kayak gini aja. Menghitung nilai investment. Cost kalau kita menggunakan equity method ditambah income from itu kan ya. Income from-nya tadi sudah dihitung di awal duluan, dikurang dengan data dividen ya, share dividen, data dividen gitu. Nanti keliru saham lagi. Cost-nya tadi 600.000. Income share-nya, income from-nya 42.000 gitu kan ya. 42.000. Terus kemudian di sini data dividennya, dividennya bisa dilihat di soalnya. Ya, di koran kata itu. Nah, muncul. Di dividen ini ya, di anak di sini ada tulisannya oh ini dividen. Dividen anak 50.000. Dikurang dengan caranya adalah tak kayak seluruh 75%. Berarti 600.000 ditambah 42.000 dikurang dengan 37.500. Jadi 604.500 gitu kan. Nilai investasinya di sini adalah 604.500. Nah ini nambahin amortisasi sukses, paten, kalau ada lain-lainnya, goodwill dan sebagainya dikasih spare gitu. Kalau sampai mempersiapkan kertas kerja untuk ujiannya nanti di spare ya, kalau ini suruh ngitung dan tidak diberikan tidak dikasih tahu yang perlu ditambah dikasih spare gitu. Ya kalau di soal nggak ada yang perlu ditambah apa gitu kan, ini dikasih. Semoga di soal juga sudah ada ini ya, sudah ada kertas kerjanya, tinggal nyalin jadi gampang gitu. Semoga juga gitu. Oke, 604.500. Kemudian jurnal tuh ya, jurnal. Untuk kali ini, tulis tangan dulu. Dan ini tugasnya pengen tulis tangan, cuman aku lupa, jadi ya nggak apa-apa. Jadi sudah mungkin sudah ada yang terlanjur bikin dan sebagainya, ya sudah itu nggak dilanjutkan saja. Dilanjutkan saja. Berarti yang nanti bikin jurnal untuk adjustment ya.
jurnal, adjustment atau eliminasi, adjustment raster lah, eliminasi untuk konsolidasi. Yang pertama error dan omission. Di soal nggak ada keterangannya, nggak ada lah, dianggap dulu nggak ada. Iya, nggak ada. Kedua, intercompany profit belum. Baru besok yang terkait dengan tari. Intercompany profit ini belum, berarti or nggak ada. Tiga kan eliminasi apa? Eliminasi income from, itu kan ya. Berarti ini income from dijadikan 0. 43,2, berarti kan itu posisinya saldo. Saldo normalnya apa? Nah, income from. Kredit kan? Jadi debit income from. Income from 43,2. Tambah tadi dividen share, tujuannya untuk investasi ke saldo awal ya. Ke saldo awal investasi. Ke saldo awal dengan tujuan untuk ke saldo awal investasi. Income from, debitnya adalah kan dividen ya, dividen share-nya apa dividen itu? Dividen. Terus ini dividen ya, berarti di sini 20% kali 75% kali 50.000 gitu kan. Kali 50.000 atau di sini 37 500. Ini 43.200. Income from 43.200, salah kan? Piro mau 42 ya? Oke, yang tadi 42 bisa cross check di sini. Income from-nya itu adalah 42.000, terus kemudian di sini ada investment. Investmentnya di saldo, kembali ke saldo awal. Investment selisihnya 4.500. Oke. Ya, biar nggak lali dipasang dulu toh. Income from-nya 42.500, kemudian dividen untuk bilangan ini 37.500, kemudian sama investment itu, investment 4.500 di posisi kredit. Nah, Pak warai apa gitu. Aku senangnya itu 40 ya tadi masih ini ya. Kemudian berikutnya, nah apa gini ya tulisannya gede-gede. Nah ngetek kesuwen nanti atau sampai sini aja, nanti kita lanjutkan langsung ke worksheetnya. 4 kok ini eliminasi 4 kan sharing income ke itu ya, share income banyak ke share income ke non controlling interest dan dividen ya, dan dividen ke non controlling interest sehingga penyesuaian untuk penyesuaian
saldo non controlling. Oke. Share income-nya untuk berarti ini sama income-nya nih hitungannya. Terus mau income 100.000 ya, income mana, sorry, income mana, ini income mana, dikurang amortisasi sama 44.000 dan dikalikan dengan jatah dari non controlling interest 25. Ini 56.000 dikalikan seper 4, ketemulah 14.000 gitu kan ya. Come from dividen nambah ini nah, tambah. Kemudian dikurang ini hitungannya ya, kurang dividen 25% dikalikan 50.000 gitu kan ya. Dividen alanya. Ini 12.500. Ketemu saldo dari saldo non controlling interest bertambah 1.500. Terus kita lakukan. Sharing dari income-nya BBB. Ini non controlling interest. Ini dari income jadi ketemu ya. Non controlling interest ini income atau pengurangan tadi jumlahnya udah kita hitung 14.000 di atas, tambah ini mesti ditambahkan segi keterangannya untuk apa nih. Kemudian dividennya mengurang di sini B pada ini, kemudian di B kan menambah non controlling interest 1.500. 14.000 ini dihitung dari 100%, 25% share-nya dikalikan dengan 100.000 dikurang amortisasi 44.000. Terus kemudian ini dari 25% dari 50.000 dividen dari oke, sisanya masuk ke baru ini setelah dua ini kan tadi kan mengeliminasi untuk apa namanya investasi dan capital itu kan, investasi dan capital berarti dinolkan gitu kan, dinolkan ini C 600.000 ke debitnya berarti ngilangin capital dulu loh ya kan, capital anak 500.000 C. Nah, mungkin di top tinggi biru saja 500.000. Kemudian dan return earning yang mana, yang bukan yang 31 Desember tetapi yang Januari gitu, yang Januari. Terus di sinilah aku malas bikin lagi taruh di sini. Yang Januari ya 100.600. Kemudian kan dihitung-hitung ekses-eksesnya itu ya, di sini saldo investasinya 600, pas kebetulan sama persis gitu, tapi bukan gitu, harus tambah dengan unamortisasinya berapa. Unamortisasinya diketahui 200.000 dihitung tadi, 200.000, sehingga sisanya masuk juga ke non controlling interest 200.000. Non controlling interest bisa dihitung juga, ini 100%-nya berapa, 800 dikurang dari book value-nya 600, ketemu unamortisasinya 200. Kemudian non controlling interest-nya berapa? Ya 25% dikalikan 800, ketemu 200. Oke. Yang tahap kedua C. Saya mau alokasikan ini. Terus berikutnya itu adalah mengalokasikan amortisasi itu kan ya. Step berikutnya adalah ini ya, tanggung.
jangan amortisasi juga. Nah, step berikutnya adalah ini tadi sorry kalau kelewat. Berarti eliminasi ini ya, eliminasi investment dan kapital anak ya, dan kapital anak. Untuk ininya return earning-nya return earning anak yang B. Oke. Anak ya. Terus kemudian ini kan iya. Ini masuknya kan ke sini dulu ya. Tes akses. Terus kemudian 6 bisa gini alokasi 56 disatukan sebenarnya nggak apa, cuman kalau ribet pakai non amortisasi. Jadi amortis akses alokasi akses ke tadi kan inventory, kemudian building, kalau yang di sini equipment, paten gitu ya. Oke, yang ketujuh adalah amortisasi ya. Amortisasi dari akses. Dari inventory 1 tahun, inventory 1 tahun, ini 20.000 tadi ya. Kemudian building 10 tahun 4.000 gitu kan ya. Terus kemudian di sini equipment dan sebagainya. 12.000 paten berapa 8.000 gitu ya. Maka dialokasikan amortisasinya. Yang inventory masuknya ke COGS. Karena pengurang income maka dia menambah COGS. COGS-nya bertambah. COGS-nya bertambah